Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmat merasa bahagia, nikmat merasa senang, merasa gembira karena Ramadan telah datang. Di sini Ramadan kedua apa ketiga? Ada yang kedua. Kita mulai sepakat hari Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi hari ini adalah puasa yang ketiga. Tapi tetangga kita di Basmol ini adalah puasa yang kedua. Memang waktu mau isbat itu sudah terlalu malam. Sampai jamaah Isya sudah ada yang pulang. Kenapa? Belum ada isbat. Detik terakhir ketika Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari netapin hari Sabtu adalah awal Ramadan. Jam 5 Nahdlatul Ulama sudah menetapkan hari Sabtu setelah Ramadan, tapi pemerintah masih menunggu dari Aceh. Karena Aceh dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak terlihat. Makanya Malaysia, Brunei itu puasanya hari Ahad karena terlalu kecil. Mudah-mudahan semuanya Allah terima. Bersalawat kepada Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minimal sebelum masuk ke Arba'in An-Nawawiyah punya rasa gembira. Senang gak Bu? Ibu, senang gak? Gembira gak Bu? Gembira. Saudara kita di Sukoharjo, 8.000 kawan-kawan kita yang sudah 20 tahun mengabdi. Kemarin tanggal 2 Siritek terkena PHK massal kita. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah lancarkan urusan kita, Allah selamatkan atasan-atasan kita, Allah jaga seluruh atasan-atasan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita punya rasa bahagia, punya rasa gembira, punya rasa senang, punya rasa apa lagi? Punya rasa girang. Kenapa girang Ibu? Ibu kenapa girang? Karena Ramadan sudah datang. Man sarrat hasanatahu fahuwa mu'min. Siapa yang punya rasa senang, rasa gembira dalam hati menyambut kebaikan, itu ciri orang yang beriman. Kita insya Allah orang yang beriman. Masuk ke Arba'in An-Nawawiyah. Kita bacakan Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi bin Yahya bin Syarab bin Khurri bin siapa lagi? Bin Husain bin siapa lagi? Bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi. Ustadz, ini An-Nawawi yang mana? An-Nawawi yang Damaskus apa Nawawi yang di mana nih? Yang di Serang, Banten. Itu pun ulama besar. Beliau hidup pada abad 1897. Pernah menjadi ulama Hijaz.
Bergelarnya bukan kiai, bukan habib, bukan profesor, bukan ustadz, tapi gelarnya Sayyidul Ulama'il Hijaz. Pemimpin ulama Hijaz, Mekah dan Madinah pada tahun 900-an itu dikuasai siapa? Oleh An-Nawawi Al-Bantani. Kuburnya di mana itu? Di mana kuburnya? Di Ma'la. Ma'la, 1 kilo dekat Masjidil Haram. Itu orang asli Banten, tapi bergelar Hijaz, ulama Hijaz. Karyanya ada 115 kitab berbahasa Arab. Kitab yang paling monumental adalah kitab Marah Labid fi Kasfil Ma'anil Qur'anil Majid, 2 jilid. Berbahasa orang Indonesia, orang Serang, orang Jawi, makanya bergelarnya An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kalau yang ini Imam An-Nawawi Ad-Dimsiki gitu ya. Kenapa? Karena lahirnya di mana? Di Damaskus gitu ya. Karena banyak lemak babi, orang Arab bilang apa? Damaskus gitu ya. Kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Innamal A'malu Binniyat di hadis Riyadhus Shalihin ada. Di hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kecil ada. Di hadis Arba'in yang sudah sarah An-Nawawi ada. Di kitab Al-Azkar An-Nawawi ada. Di kitab Bulughul Maram min Adillatihi Al-Kam namanya Babun Niyat ada. Di Sahih Bukhari ada. Artinya apa, Pak? Niat itu adalah sulusuddin, sepertiga agama. Saya tanya Bapak, di sini niatnya mau ngapain? Hah? Ibu? Ibu? Ke sini duduk mau niat ngapain? Saya mau ngaji. Saya mau duduk di majlis taklim, saya mau silaturahim, tapi apa? Dapat pahalanya banyak. Asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu tafsir namanya apa? Asbabun nuzul. Kalau dalam ilmu hadis namanya apa namanya? Dalam ilmu tafsir namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab latar belakang ayat itu turun. Dalam hadis apa namanya? Asbabul wurud, sebab-sebab turun sebuah hadis ini turun berkaitan, walaupun tidak asbabul wurud, tapi para ulama mereka-reka. Kira-kira ini asbabul wurudnya gini ya. Dulu ada seorang sahabat namanya Ummu Qais. Siapa namanya? Siapa namanya? Ummu Qais. Berarti laki apa perempuan tuh? Hah? Enggak kompak jawabnya. Yang namanya Ummu Qais namanya siapa berarti? Perempuan. Itu bergelar sahabat. Ciri-ciri sahabat ada 3. Yang pertama, sezaman dengan Nabi. Yang kedua, melihat wajah Nabi. Yang ketiga, apa ya, akhi? Beriman kepada Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, sahabat enggak? Kenapa enggak sahabat? Kan sejaman. Kan pernah lihat wajah Nabi, tapi apa ketiga? Tidak beriman kepada Ummu Qais. Ini asbabul wurudnya adalah Ummu Qais waktu itu punya demenan. Apa demenan? Cek orang Sunda teh bebogohan. Cek orang Jakarta namanya tunangan. Oleh Ummu Qais bilang ke tunangannya, Mas, kalau mau nikahin saya, Mas harus ikut hijrah ke Madinah. Gitu ya.
Mas, kalau mau nikahin saya, apa syaratnya? Harus ikut dari Jakarta ke mana? Ke Solo. Mana Solo nih? Dari Makkah ke Madinah. Makanya ini Ummu Qais tunangannya ikut hijrah ke Madinah. Para sahabat berseuzon. Jadi ini tunangannya Ummu Qais, dia berhijrah bukan karena Allah, tapi apa? Karena hijrahnya kepengen menikahi seorang perempuan. Insya. Jadi siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya dapat apa? Dapat pahala. Tapi kalau hijrahnya karena perempuan, dapat perempuan. Niatnya kerja pengen dapat duit. Tapi kalau niat kerja pergi pagi, pulang malam, niatnya ingin mencari nafkah untuk istri dan anak, apa dapatnya? Dapat pahala, dapat duit, dapat sehat tuh. Jadi apa asbabul wurudnya? Apa? Ummu Qais. Ummu Qais yang sana juga ada, namanya Qais. Di sana namanya Qais. Kalau ini Ummu Qais perempuan. Masih apa ini? Masih apa kalau perempuan? Masih lajang. Kalau yang ono namanya Qais. Qais itu seorang sahabat senior. Itu asbabun nuzul namanya ya. Asbabun nuzul ayat Al-Baqarah 186. Yang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terus kulu washrabu. Itu Qais Bapak seorang pekerja keras. Setelah dia kerja keras di bulan puasa, malamnya enggak sahur, terus begitu takjil, hayya 'alas shalah. Apa namanya takjil itu? Apa takjil? Apa takjil? Menyegerakan, i'tajala, menyegerakan karena waktu sudah masuk. Jadi ibu hukumnya sunnah kalau sudah hayya 'alas shalah, tinggalin semuanya. Itu namanya apa? Sunnah ta'dil. Ini Qais yang ini ya, yang tua. Ini Qais dia cuma buka dengan 3 butir kurma sama segelas air. Kalau kita bukan 3 kurma. Kalau kita serba 3. 3 kurma, 3 lontong, apalagi 3 bakwan, 3 sirup. Ada yang sudah qad qamatis shalah, 3 batang. Ada orang yang buka puasa pakai rokok. Subhanallah. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah engkau maka akan menjadi sehat. Itu Qais yang tadi pekerja keras, habis sholat maghrib dia ngapain? Dia rebahan. Apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Nyender. Karena siangnya kerja keras, apa Pak tulis? Nunggu istrinya sedang goreng ikan, masak sayur, makan berat. Setelah istrinya matang masak, ini dipanggil sama istrinya, Mas, nggak apa dia? Nggak respon. Kenapa nggak respon? Tidur. Kenapa? Siangnya capek. Kita aja yang siang nggak capek, sholat Jumat apa? Apalagi yang kedua dipanggil, Mas, ini masakan udah mateng. Tetap apa itu orang Qais? Enggak. Ketiga kalinya, Mas, apa suaranya? Ditinggiin lagi, Mas, udah mateng nih. Tetap apa?
Nggak respon. Kenapa? Tidur, lelap. Karena nggak nyahut, istrinya ngapain? Nyamperin. Kata istrinya, celaka berabe. Kalau sudah tidur malam habis maghrib, maka sudah dihitung berpuasa lagi. Berat nggak Pak? Berat. Jadi di zaman dulu puasanya itu lama. Dari maghrib sampai maghrib lagi. Kenapa? Karena kalau sudah tidur, bangun tidur, sudah apa? Hukumnya berpuasa lagi. Besoknya kois kerja berat lagi. Kagak makan buka sahur, kagak sahur lagi. Siangnya pingsan. Diadukan sama Nabi, ya Rasulullah, ini kois semalam nggak makan sahur, nggak buka makan pingsan. Turunlah ayat asbabun nuzul, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul minal aswadi minal khayti, gitu ya. Makanlah dan minumlah dari apa? Dari terbenam sampai terbit matahari. Mulai di zaman Rasulullah puasa dari terbit matahari sampai kapan? Sampai terbenam. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mukminin, dari Amirul, apa itu artinya Amirul? Kalau sekarang namanya Pak Prabowo, gitu ya. Kalau kemarin namanya apa? Lagi puasa. Lagi memang milih Prabowo rasa gitu ya. Beli Pertamax rasanya apa? Kejauhan sana ya. Itu ya, an amiril mukminin adalah derajat seorang pemimpin. Abi Hafs. Apa itu Abi Hafs? Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah menikah dengan siapa? Dengan Rasulullah. Jadi Umar sama Nabi apa Pak? Mertua sama relationship dia. Hubungan yang kuat. Makanya hadis yang banyak diriwayatkan oleh siapa? Anaknya Umar. Abdullah bin. Kenapa? Karena Abdullah punya empok siapa namanya? Hafsah. Jadi apa Abdullah? Setiap hari di mana? Di rumah Nabi melihat kelakuan Nabi. Makanya an Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar. Sami itu kata Umar bin Khattab. Umar ini ada dua Umar yang Rasulullah waktu di Mekah berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin bi umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam karena dua Umar. Yang pertama Umar Abi Hafsah atau Umar bin apa? Bin Khattab. Yang kedua apa lagi? Namanya Umar bin Hisham. Siapa itu? Siapa? Nama kerennya Abu Jahal. Jadi Umar bin Hisham siapa namanya? Abu Umar bin Hisham. Nabi sampai berdoa, tapi cuma satu yang terkabul. Siapa namanya? Umar bin Khattab, bergelar namanya Al-Faruq. Apa Al-Faruq? Apa Al-Faruq? Yang salah-salah, yang benar, yang batil dibilang batil, yang salah dibilang. Sekarang kan masih apa sekarang? Masih remeng-remeng. Kalau ada ininya apa nih? Batil Ustaz, dikasih ini halal gitu ya. Na'udzubillahi min. Umar bergelar Al-Faruq. Kalau kita bilang Umar, apa kita bilang? Radhiyallahu anhu. Apa itu artinya?
Semoga Allah meridhoi. Tapi ada kelompok sebelah namanya aliran Syiah Rafidhah. Dia kalau mendengar kata Umar, mendengar Abu Bakar, mendengar Umar, mendengar Utsman, dia bukan bilang radhiyallahu. Apa dia bilangnya? Alaihi laknatullah. Ini orang yang dilaknat sama, begitu benci. Kalau Umar itu mengambil kekuasaan dari Ali, padahal Ali sama Umar sampai meninggal itu teman akrab. Gitu ya. Sampai Ali punya anak, siapa namanya? Ada Umarnya. Sunni sama Syiah, Bapak, nggak mungkin apa nih? Nggak mungkin satu. Kenapa? Beda pandangan politiknya. Kata Umar bin Khattab, sami'tu yaqul innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung dengan niatnya. Ada yang niat langsung bimukorona. Apa mukorona? Berbarengan. Contohnya apa? Kalau sholat antara niat dengan fi'lihi berbarengan. Niatnya Bapak kalau sholat dilafadzin nggak? Hah? Kita yang Imam Syafi'i talaffuz lidah ilwaswasi untuk menolak kewaswasan. Ini sholat maghrib apa isya ya? Makmum apa imam ya? 3 apa 4 ya? Qodok apa adaan ya? Untuk melafalkan usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Imam apa makmum? Makmuman, gitu ya. Ada apa qodok? Adaan lillahi ta'ala. Harus berbarengan. Allah. Kalau di Arab, karena mazhabnya Imam Hambali, di sana apa kalau sholat? Allahu Akbar. Kenapa dia? Ini. Di mana? Niatnya cukup di mana? Cukup di dalam hati. Makanya kalau yang sering umrah, kalau sholat, langsung Allahu Akbar. Tapi di Indonesia, Allah panjang. Kenapa? Meluruskan. Ada orang yang niat, ada nggak? Sampai berkali-kali, ada nggak? Begitu imam mau ruku baru Allahu Akbar, pas. Lidafil waswas. Untuk apa? Untuk menghilangkan waswas. Innamal a'malu binniyah. Kemarin Ibu niat puasanya nawaitu sauma godin an ardai fardi syahri ramadona, apa yang mana? Ibu niat yang mana, Bu? Yang pakai ramadoni apa pakai ramadona? Nawaitu sauma godin an ardai fardi syahri Ramadona apa Ramadoni? Nggak kompak nih. Ada yang bilang Ramadona karena isim ghair munsharif. Karena itu mudhof ilaih tetap di syahri Ramadoni. Yang Ramadona sah. Yang Ramadoni sah. Yang nggak sah yang mana? Saya bukan nanya yang nggak puasanya. Yang Ramadhani sah, yang Ramadhana sah, yang nggak sah yang mana? Maradona. Itu ya. Niat. Dan niat ini apa? Macam-macamnya. Ada orang niatnya hari ini, tapi fiilnya besok. Contohnya Ustadz Purno. Dia apa? Purwono. Umrah. Landingnya di King Abdul Aziz. Karena dari Madinah ke Mekah, maka niatnya di mana tuh? Di Bir Ali. Niatnya hari ini, mungkin kapan umrah dia?
besok nawai labbaika Allahumma umrota. Itu di mana niatnya? Niatnya di Madinah, tapi fiilnya di mana? Jauh nggak tuh? Jauh. Mungkin bisa berselang 1 hari 1 malam kalau capek. Niatnya hari ini, mungkin besok pagi berapa? Baru tawaf, baru sa'i itu ya. Mahallul niat. Sama kayak kita wudu. Ibu kalau wudu bukan baca nawaitul gusla lirafil hadasil asgori, apalagi itu barodon lillahi. Ternyata niat, tempatnya niat adalah inda guslil wajhi. Ibu mau basuh muka, itu namanya tempat niat. Nawaitul gusla itu adalah lafal niatnya. Tapi apa? Untuk tempat pertama apa? Nih, kalau wudhu, Mak, apa bacanya nih? Kalau wudhu, diapin bacanya? Ditaruh. Gitu ya? Biar apa? Biar kena. Wudhu ya? Langsung ya, sudah kesiangan ya. Sampai jam berapa? Dikit lagi ya, dikit lagi. Kekuatan niat, Pak, nih ya. Kekuatan niat jangan disepelekan. Dalam Syarah Arba'in An-Nawawi ada seorang saudara yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat. Yang rajin ibadah tinggalnya di lantai atas. Yang rajin maksiat di mana tinggalnya? Di lantai bawah. Itu yang atas ibadah terus kepada Allah. Dalam hati begini dia. Sekali-kali boleh, gua maksiat kayak adik gua di bawah. Ada apa dia? Ada niatan mau sekali-kali bermaksiat di bawah kayak adik gua. Yang adik pun di bawah bilang, kok hidup gua cuma mabuk setiap hari, main perempuan. Sekali-kali, apain dia? Mau kepengen kayak siapa? Kayak kakaknya yang rajin ibadah. Itu sambil turun, yang abangnya turun ke bawah, mau ngapain? Mau bermaksiat, niat mau bermaksiat. Yang di bawah, mau ngapain dia? Mau ngapain niatnya? Mau beribadah. Na'udzubillah, itu patah. Apa namanya? Tangganya patah. Kedua-duanya diwafatkan sama Allah. Dan Allah bangkitkan orang yang rajin soleh tadi di atas karena dia ke bawah. Mengapa niatnya? Mau maksiat. Allah bangkitkan dalam keadaan maksiat. Dan adik yang di bawah yang senangnya ngapain? Minum minuman, dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan ahli ibadah. Tuh ya. Jadi apa? Kekuatan niat jangan disepelekan gitu ya. Yang kedua, kekuatan niat di zaman Amirul Mukminin Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Itu ada seorang penggembala. Dia datang ke kota. Kata penggembala, wahai orang kota, memang sekarang siapa sih pemimpinnya? Kayaknya dia orang baik ya. Orang baik. Kata orang kota, kok tahu-tahuan dari mana? Kan ente orang kampung yang nggak ada apa? Nggak ada medsos, kagak ada berita bahwa ada seorang raja, siapa namanya? Amirul Abdul Aziz. Dia karena memimpin berniat menjadi pemimpin yang soleh. Itu seorang pengembala begini. Buktinya kambing saya mulai lama tidak pernah diterkam oleh serigala. Dan serigala itu tidak mungkin menerkam kambing kalau ada seorang pemimpin yang niatnya baik. Jadi apa? Niat yang baik melampaui akal. Bayangin ya, serigala yang ngapain dia?
yang biasanya menerkam kambing gara-gara lantaran ada seorang pemimpin yang niatnya ingin jadi pemimpin yang soleh. Tuh, makanya apa kita? Niat kerja pengen cari rizki yang halal untuk pendidikan anak, untuk anak jadi anak yang soleh, gitu ya. Jangan remehkan pemimpin. Innamal a'malu binniyati. Siapa orang yang hafal minimal 40 hadis. Man hafidho arba'a sinina hadisan. Siapa orang yang hafal 40 hadis min amri diniha karena urusan agama. Ba'asallahu yaumal qiyamati ma'al fuqaha wal ulama. Gitu. Allah bangkitkan kapan nanti? Di hari barang siapa? Barang para orang-orang. Ini hadis katanya doib. Tapi kita boleh menghafalkan hadis walaupun cuma matannya aja. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sampai jam berapa ini ya? Hah? Sudah ya? Tangguh ya. Ya segini adanya ya, karena habis waktunya ya. Padahal boleh enggak niat ibadah kepada selain Allah? Boleh enggak lagi ibadah, di tengah-tengah ibadah ada riyaknya? Masih banyak ya, tapi karena waktunya habis, mudah-mudahan satu amal arba'in an-nawawiyah, padahal bukan 40, ada berapa ini? Ini isinya ada 42 hadis. Tapi disebutnya berapa? 40, maksudnya 40-an hadis. Gitu ya. Ibu tanggal berapa lahir? Tahun 70, maksudnya apa? Tahun 70-an, gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.